Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cepat nak, waktu kita tidak banyak ini, hanya 40 menit yang itu biasa. Baiklah, pada hari ini kita lakukan bimbingan jarak jauh. Anda sudah selesai kemarin PL-nya? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, baik, Ibu cek satu-satu dulu. Mutia, di mana PL-nya? Mutia. Saya Bu di SMA 3 Pariaman, Bu. Pariaman. Tirta, apa aja semua mic-nya sama kameranya biar kita tidak lama-lama nunggunya. Tirta? Di SMA 1 Sawalunto, Bu. Oke, Ultri Asih? Di SMA 1 Painan, Bu. Marota? SMA 5 Bukit Tinggi, Bu. Tirta Safira. Sudah tadi ya? Ya, Bu. Patika? Di SMA 5 Padang, Bu. Oh iya, Patika 5 ya. Kemudian siapa lagi nih dia? Halo. Nah, ini nih masalahnya nih kalau misalnya sudah coba biasakan kalau sudah bergabung itu Anda langsung on kameranya. Baik, sekarang Ibu ingin melihat, kemarin Ibu mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa mengunjungi Anda satu persatu dan datang ke sekolah PL-nya. Namun saya yakin Anda sudah bisa melaksanakan PL itu dengan baik. Dan mungkin di pertemuan kita kali ini, Ibu hanya ingin mendengarkan apa kira-kira yang menjadi, apa pembelajaran yang bisa Anda ambil. Nah, kemudian kira-kira ada enggak yang Anda temukan permasalahan yang bisa menjadi tempat bagi Anda nanti untuk penelitian. Ini Pak di daerahnya masing-masing enggak? Iya, Bu. Ya, oke. Agar memudahkan kita komunikasi, enggak apa-apa semuanya open mic dulu. Jadi biar cepat komunikasinya. Ya, dia ada di mana ini sama Indi? Oke. Satu-satu dulu, Ibu ingin lihat, ingin dengar apa pengalaman yang Anda dapatkan selama PLK dan apa kira-kira kendala yang dihadapi dan apa solusi yang Anda lakukan untuk menghadapi kendala itu. Nah, masing-masing nanti Ibu beri waktu 5 menit. Silakan Tirta dulu. Nah, ini Tirta hilang. Halo? Oke, siapa yang mau cepat duluan? Ibu takutnya nanti Anda tidak kebagian semua ngomongnya, ini udah habis. Makanya kita harus responnya tuh fast, quick response. Jangan slowly. Silakan siapa yang bisa jelaskan dulu. Jadi Ibu ingin tahu apa kendala Anda, apa pengalaman sudah Anda dapatkan, dan kira-kira Anda tidak peluang bagi Anda untuk penelitian di sana. Atau ada hal yang bisa Anda ambil untuk penelitian Anda atau skripsi Anda. Atau ada yang sudah seminar proposal? Ada, Bu. Nah, Usnatu sudah. Siapa lagi? Ultri sudah? Sudah, Bu. Sudah. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Tidak ada lagi? Jawablah, Nak. Tidak, Bu. Nah, ada satu hal yang jadi pembelajaran ya, Anda apa? Setiap Anda udah jadi guru rasanya. Bagaimana rasanya saat misalnya Anda bertanya lalu siswanya diam? Apa yang Anda alami? Apa yang Anda rasakan? Atau siswanya senyap aja dulu? Dilihat aja kita tanpa memberikan respon apa-apa. Apa rasanya? Bingung gitu, Bu. Nah, itu satu hal yang penting diingat. Dalam proses pembelajaran, dalam pertemuan meeting pun, itu yang paling saya lihat dan saya amati. Saat misalnya dosen sudah memberikan kesempatan kepada Anda, atau dosen memberikan sebuah pertanyaan, atau menanyakan sesuatu, itu sering sekali Anda tuh senyap, tidak mau merespon.
Nah, itu namanya keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi itu terlatihlah saat Anda PLK kemarin. Jadi beberapa keterampilan dasar yang Anda praktekkan kemarin, ada keterampilan menjelaskan. Nah, dalam menjelaskan itu sebenarnya ada keterampilan abad 21 juga, berkomunikasi dengan siswa. Komunikasi itu multi arah. Nah, dan dia memerlukan aksi interaksi. Kalau kita ada senyap, itu bisa jadi karena mungkin siswanya tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, atau memang siswanya tidak ingin menjawab. Itu jadi permasalahan sekarang. Nah, jadi cobalah belajar, Anda sudah mengalami pengalaman bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi dengan siswa. Nah, coba berubah lagi sikapnya. Saat berhadapan lagi, kemarin Anda menjadi guru, sekarang Anda menjadi mahasiswa saya. Jadi kita kembalikan posisinya, artinya apa? Saat gurunya bertanya, coba respon agar jelas. Anda sudah merasakan bagaimana rasanya saat kita bertanya sebagai guru kemudian siswanya hanya diam. Gitu ya. Jadi ada beberapa value yang bisa Anda ambil. Oke, ada mengalami kendala dalam PL kemarin? Silahkan, siapa yang mau jawab? Nah, kalau Ibu tanyakan ada kendala, kalau tidak ada punya kendala, apakah tidak perlu dijawab? Perlu, Bu. Nah, gitu. Ada mungkin Indi, Bu. Karena Nah, ada silakan. program sekolah penggerak, jadi ada perubahan-perubahan gitu. Banyak Perubahan-perubahannya, Bu. Kayak di materi klasifikasi makhluk hidup kan 5 kingdom biasanya itu 2 semester. Tapi di kami cuma 1 semester sekaligus digabung gitu, jadi kayak diborong gitu, Bu. Nah, apa strategi yang dilakukan? Strategi yang dilakukan tuh kayak menyederhanakan materinya, Bu. Nah, gini ya. Kendalanya. Oke. Jadi kita memang kemarin itu awalnya belum ada namanya dua kategori materi. Yang pertama itu namanya materi esensial dan materi non esensial. Nah, materi esensial ini adalah materi yang mungkin penting sekali bagi siswa, tapi mungkin dia tidak bisa belajar sendiri. Maka di sanalah Anda nanti akan mengarahkannya dalam kelas, apakah nanti melalui penjelasan atau melalui aktiviti lainnya. Yang kedua, materi non-esensial. Artinya materi itu bisa dipelajari secara mandiri di rumah. Namun, untuk bisa terarahnya materi non-esensial ini, maka kita perlu membuat namanya lembar kerja. Jadi lembar kerja yang bisa dilakukan oleh siswa di rumah untuk dia bisa mempelajari materi yang sifatnya non-esensial. Artinya materi itu bisa dipelajari mandiri tanpa harus dengan bimbingan guru. Jadi salah satu strategi kita, jika nanti waktu kita terbatas, sementara materinya itu banyak, maka Anda perlu mengelompokkan dulu materi itu. Materi yang esensial dan materi yang non-esensial. Materi yang esensial itu berarti materi yang perlu Anda berikan penekanan dan penjelasan. Sementara materi non-esensial itu bisa dilakukan oleh mandiri secara siswa di rumah. Oke, jadi Indi, bagaimana caranya tadi Indi? Menyederhanakan materinya, Bu, yang penting-penting aja yang bakal dijelasin. Nah, itu dikatakan betul sekali. Itu namanya adalah materi yang esensial. Berarti mungkin istilahnya yang Indi mungkin belum tahu. Iya, Jadi Pak. itu namanya adalah pengelompokan materi esensial dan non-esensial. Nah, yang penyederhanaan materi artinya enggak bisa, Nak. Penyederhanaan itu artinya kita mempersempit. Iya. Tapi lebih tepatnya adalah kita mengelompokkan materi menjadi materi esensial dan materi yang non-esensial. Oke, jadi sudah bagus cara Indi. Lalu apa lagi yang dilakukan? Itu, Bu, yang Indi agak kendala tuh, kan kalau sama guru pamong nggak boleh dikasih tugas di luar jam. Maksudnya kalau untuk ngejelasin ya dijelasin aja materinya tuh waktu jam pelajaran. Nah, udah habis jam, nggak usah dikasih tugas lagi. Jadi kenanya kalau misalnya dikasih tugas berarti nggak dijelasin kayak gitu. Jadi kendalanya di sistemnya, Bu. Kenapa tidak boleh diberikan tugas? Apakah selama ini guru tidak memberikan tugas kepada siswa? Bukan, kurang tahu sih, Bu. Cuman kadang kayak ada beberapa wali murid yang protes gitu karena tugas kebanyakan, takutnya gitu, Bu. Ada beberapa wali murid yang ngelapor ke sekolah. Dia luring Jadi apa daring? meminimalisir. Gimana, Bu? Luring apa daring?
Luring sama kalau untuk luring itu tetap muka nggak dikasih tugas, Bu, cuman menjelaskan. Untuk yang sistem daringnya dikasih tugas aja. Nah, kalau yang waktu full daring itu kalau dikasih tugas ya dikasih tugas aja, kalau dijelasin aja kayak gitu, Bu. Oke. Ananda semua, apakah semua menggunakan lebih full banyak menjelaskan atau Anda sudah menggunakan metode dan strategi tertentu? Siapa yang bisa Dengan jawab? metode, Bu. Pengalamannya? Ya, oke. Ultri Asih, metode Ya, apa? Bu. Asli dengan model pembelajaran Discovery kebanyakan, Bu. Jadi sesuatu mengerjakan secara kelompok gitu, Bu. Oke, good. Asih bikin perangkatnya? Bikin, Bu. Apa perangkatnya, Nak? LKPD, Bu. Oke, good. Bagaimana reaksi siswa? Awalnya kan karena mereka biasanya dari daring ke luring, Bu. Untuk membalikan fokus itu lagi kan susah, Bu. Jadi lama-kelamaan terbiasa juga, Bu. Oke, Dan jadi bisa mengikuti pembelajaran. good. Sebenarnya siswa itu dia hanya perlu adaptasi. Jadi jangan biarkan dia pada zone yang memang hanya menerima saja. Bagus, Ultri Asih. Artinya apa? Kita perlu mengasah dia. Kalau selama ini gurunya banyak yang bersifat tutorial, menjelaskan, nah kita perlu merubah dia ke arah itu. Itu gunanya Anda di sana. Ya, Anda merubah merubah itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Kalau hanya mendengarkan, tentu hanya mendengarkan saja. Anda sudah mengalami sendiri apa rasanya kalau hanya mendengarkan. Tapi kita perlu memberikan pengalaman belajar. Salah satunya itu dengan menerapkan strategi ataupun model pelajaran tertentu. Oke. Berapa topik yang Asih jelaskan atau Asih belajarkan dengan discovery learning? Apakah hanya discovery learning saja? Kebanyakan emang discovery learning, Bu. Cuman beberapa materi ada juga yang ceramah, Bu. Soalnya waktu dari daring ke luring itu kan terdesak materinya, Bu. Udah sampai KD3 harusnya kan, Bu. Jadi dari KD1, KD2, KD3 tuh emang ceramah aja lagi, Bu. Oke, good. Terima kasih katanya. Ririn Syafrina. Gimana pengalamannya? Pengalamannya, kalau kami Bu kan awalnya tuh sekolahnya daring. Terus berubah-ubah Bu, awalnya daring, semuanya tuh daring kan Bu. Terus dibuat shift A, shift B. Kemudian di akhir ini masuk KD 3-4 itu udah full masuk Bu, tapi dengan 1 jam pelajaran itu cuma 30 menit gitu Bu, dipangkas. Jadi dari awal sampai akhir tuh berubah-ubah gitu Bu. Nggak daring aja, nggak luring aja gitu. Oke, good. Kalau Farota? Gimana Bu? Nggak, sebentar. Kalau Farota gimana? Terima kasih, Ririn. Iya Bu. Kalau Vota sama juga, Bu, sama Asih, Bu. Jadi di sekolah tempat Vota PL, Bu, pakainya ini juga, Bu, Discovery Learning. Jadi sama, Bu. Jadi Vota diinstruksikan sama guru Pamong untuk bikin LKPD, Bu. Jadi nanti itu yang dikasih ke siswa. Jadi siswa secara berkelompok mengerjakan LKPD-nya, Bu. Itu biasanya kalau Vota di sekolah itu, Bu, satu pertemuan itu ngerjain LKPD, di pertemuan berikutnya itu nanti peserta didik yang ini, Bu, presentasi ke depan kelas sama hasil yang dikerjakan di LKPD-nya yang berkelompok itu. Nanti baru Vota yang ini lagi, Bu, berikan penguatan atau penjelasan sedikit. Biasanya seperti itu, Bu. Oke, good. Gimana dengan Nisrina? Kalau Nisrina di awal-awal kan daring juga Bu sebelum Meet. Terus biasanya pembelajarannya dari LKPD aja. Tapi siswa-siswa tuh selama daring rasanya kayak untuk ngerjain LKPD itu motivasinya tuh susah Bu. Jadi pas di secara luring mereka malah kayak lebih aktif gitu Bu, lebih aktif, dan kegiatan-kegiatan yang praktikum proyek itu kok rasanya beda ya siswa yang selama ini diajar daring sama yang luring gitu. Mungkin emang kayak penyesuaian adaptasi diri di siswanya itu sih Bu. Oke, Jadi kira-kira nih, apa yang akibatkan dari naluri Anda sebagai guru?
Semuanya mengalami fase luring dan daring. Fatika gimana? Iya Bu, sama Bu. 3 Sama. bulan di awal daring, habis setelah itu luring lagi Bu. Nah, oke. Mana yang paling interest anaknya? Pas Luring. Bu. Di luring. Iya. Uul? Sama, Bu. Sama. Nah, kira-kira nih, dari naluri Anda nih, kira-kira nih naluri, kan Anda sudah terasakan ya naluri menjadi gurunya kan ya? Gimana rasanya perasaannya saat bertemu dengan siswa, lalu posisi selama ini Anda jadi mahasiswa, sekarang Anda jadi gurunya. Kira-kira apa sih yang membuat Anda menjadi apa ya? Pasti menemukan sesuatu yang begini loh ternyata. Di 8 itu begini loh ternyata. Nah, Fatika gimana? Iya, Tika senang banget Bu selama habis mengajar itu. Ya kan ngajar 5 kelas kan Bu. Jadi tiap kelas itu punya karakter masing-masing, tapi entah kenapa berkelompok tiap kelasnya. Misalkan IPA 1 karakternya sama, kayak yang rajin-rajin. Nanti IPA 2 juga kayak gitu Bu. Kayak karakter mereka terkelompok tiap kelasnya. Jadi ketika kita masuk ke kelas yang mereka antusias terus aktif, kita ngerasa habis ngajar tuh kayak seneng aja, happy aja gitu habis ngajar. Tapi ketika habis masuk ke kelas yang mereka lumayan nggak mau dengerin, lumayan nakal gitu lah Bu. Itu ada senengnya juga, cuman agak gimana gitu Bu. Jadi sudah terasa ya, nakal-nakalnya siswa, mood-moodnya siswa, itu kira-kira mempengaruhi psikis Anda enggak? Yuk, siapa yang mau cerita? Mempengaruhi enggak? Atau bagaimana cara Anda meredam rasa marah dan emosi saat kita ini anak ini sudah diajari tapi kok nggak tertib ya, ini anak ini sudah diajari tapi kenapa kok masih city boy ya? Ada punya pengalaman kayak gitu nggak? Ada Bu. Nah, gimana strategi Rina? Kalau Miss Rina kan siswa-siswanya tuh rata-rata yang kayak kalau ngerjain tugas dan lain-lain tuh mereka kayak butuh motivasi yang lebih lah Bu, biar bisa ada muncul motivasinya. Terus ketika bertemu diingin Bu kayak pendekatannya secara personal gitu, kayak gimana Mbak aku nggak bawa tugas tuh, ntar dia cerita lah Bu kayak malah ya Bu buka Google Classroom tuh atau apa segala macam, terus di mana malasnya sini lah duduk sama ibu gitu, kayak diberikan pendekatan yang lebih personal ke mereka gitu. Setelah mereka percaya ke kita, anak-anak tuh secara sendirinya akan gimana ya Bu, kayak merasa dihargai juga, mereka ada yang merasa mengerti posisi mereka gitu. Terus lama-lama jadinya kayak mau aja mereka ngerjain tugas-tugas itu lagi Bu. Sama anak-anak tuh dikasih pujian gitu Bu. Misalnya kayak waktu ngejelasin tapi mereka nggak dengar. Terus ada kita lihat beberapa siswa yang mau dengar terus kayak dipuji, biar yang lain tuh kayak ikut juga mau, biar namanya dinotis untuk dipuji juga gitu. Ya pendekatan guru ke siswanya sih. Iya. Jadi artinya siswa kita itu bahagia ya kalau namanya itu kita panggil. Gitu enggak? Iya Bu. Betul? Betul Bu. Nah, beda lagi dengan siswa yang nakal kan sering juga. Jadi yang kita panggil itu ada 2 kadang-kadang kelompoknya. Yang satu anak yang aktif yang bagus, kemudian ada lagi yang kedua tuh ada anak yang agak-agak nakal gitu. Nah, tapi disitulah namanya, itu katakan dulu itu namanya jembatan hati. Jadi sebelum mengajar memang kita perlu dulu namanya membangun jembatan hati ya, antara kita dengan guru, antara kita dengan siswa. Kenapa? Karena siswa itu saat Anda pertama masuk nih, Ibu mau dengar nih pengalamannya nih perwakilan. Pengalaman pertama masuk kelas, lalu siswa melihat Anda itu kayak apa? Siapa ya? Mutia. Kalau dari Mutia sendiri pas pengalaman pertama masuk tuh kayak siswa kayak ada yang heran, ada yang senang juga kalau itu diajar sama guru PL. Kenapa Nak? Terus ada yang pokoknya kebanyakan siswa tuh senang kalau guru PL yang masuk daripada guru yang aslinya. Kenapa tuh? Kayak datangnya angin surga ya, kayak datang Ibu Peri ya ke kelasnya ya? Katanya kalau bosan gitu
Bosan ibunya udah tua emang. Banyak, Bu. Terus kenapa? Terus sama grup L-nya bisa dileluasa gitu, Bu. Nah, gue asli kayak gimana di kelas gitu. Kayak gitu. Oke. Baik. Kalau Tirta gimana Tirta? Waktu awal masuk itu kan kebetulan di kelas lintas minat Bu IPS. Iya. Oh, lintas minat ya? Jadi iya Bu, dikasih lintas minat IPS 1 Bu. Jadi pas awal itu karena kan badan Tirta kan juga kecil gitu. Jadi agak heran aja gitu, Ibu lahir tahun berapa, gitu-gituin pas awalnya itu Bu. Agak heran emang udah kuliah Bu ini. Tapi waktu awal belajar pertama itu masih ngedengerin, pas udah di akhir-akhir itu udah kayak ya maklum mana IPS gitu lah Bu. Jadi udah mulai agak kurang acuh, tapi masih kayak diancam-ancam sedikit, bilang ini nilainya nanti kalau yang aktif bakal ditambah karena kan nilai IPS itu kadang masih kurang, jadi dibilangin dulu baru mulai aktif lagi dia gitu Bu. Nah, Tita ngajar apa yang IPS kemarin itu materinya? Dari klasifikasi Bu, klasifikasi makhluk hidup kelas 10 IPS. Dia belajar itu juga ternyata ya? Iya sama Bu, kalau yang kelas 10 sama lintas iya. minatnya. Oke, betul-betul. Baik. Nah, Dea, saat pertama masuk apa reaksi siswanya? Pertama kali masuk dia heran juga gitu kan karena badannya kecil mungkin gurunya gitu kan, sama besar semuanya, jadi ditanya-tanya sih tahun berapa lahir, emang udah kuliah apa gimana Bu, gitu-gitu. Oke. Awal masuk Ada yang ditaksir itu siswanya nggak nih? Ibu-ibu yang kecil-kecil nih? Atau nih Farota nih ditaksir sama siswanya nih, bapaknya ganteng ini, jarang guru biologi yang cowok. Karena memang guru biologi cowok itu langka ya. Enggak ada sih Bu, cuma ya begitulah Bu. Kalau untuk kesan pertama Vota sama teman-teman tuh sama Bu. Apalagi kan Bu ya, badan Vota kan kecil juga Bu. Terkadang ada beberapa siswa yang di kelas tuh tingginya sangat menjulang begitu Bu. Jadi ya dia tinggi Bu badannya. Jadi ada beberapa itu. Awal-awal sama juga Bu seperti teman-teman. Awal-awal mereka kan masih ditemani sama guru pamong kan Bu ke dalam. Jadi paling Foto sebatas observasi dulu apa yang dilakukan sama guru. Jadi peserta didik juga kebanyakan hanya lihat-lihat saja Bu. Terus beberapa pertemuan berikutnya nanti Foto masuk sendiri. Jadi di sela-sela mereka kerjakan LKPD, terus mungkin tanya-tanya juga Bu, sama seperti yang teman-teman tuh ditanyain lahir tahun berapa, di kuliah di mana ya, seperti itulah Bu. Oke, yang bersama itu ada dengan guru PL dari perguruan tinggi lain enggak, Nak? Kayak misalnya dari STKIP atau dari mana? Kalau di sekolah Vota ada Bu, kebetulan di sekolah Vota PL waktu itu menerima ada dari 4 institusi Bu. Jadi selain kita dari UNP, ada dari IAIN Batu Sangkar, STKIP Ahlus Sunnah Bukit Tinggi, sama STKIP PGRI Padang Bu. Sama bidang studinya? Kalau untuk biologi, kalau kan kita biologi nih Bu, kalau dari UNP kan cuma Vota sendiri di sekolah itu Bu. Ada juga teman-teman lain dari IAIN sama STKIP Ahlus Sunnah. Jadi secara keseluruhan kami berlima biologi Bu. Oke, itu dari siswanya. Sekarang dari sisi guru PL-nya, dosen pamongnya. Kira-kira yang misalnya ada beberapa mahasiswa dari sisi lain itu ada dibanding-bandingkan nggak? Atau mendapatkan perlakuan yang ini dari UNP nih honornya belum datang-datang nih dari untuk gurunya nih. Tahun lalu nggak dibayarkan honornya nih, sehingga Anda dapat dampaknya sekarang. Karena kadang-kadang ada yang seperti itu, sehingga ada yang mungkin gurunya kurang enak dengan kita tahun lalu atau apa, akhirnya Anda yang jadi imbasnya. Ada yang dapatkan kayak gitu enggak? Atau ibunya ada pengalaman apa di rumah tangga, sehingga Anda juga kena dampaknya saat Anda ngajar misalnya. Ada yang mengalami itu? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Enggak ada ya? Oke. Kemudian lagi nih, gimana kesannya dengan guru pamongnya? Melati? Kalau Melati gimana? Iya Bu,
Alhamdulillah berarti dapat guru pamong yang paling senior di sekolah itu. Beliau mau pensiun tahun 2023 Januari. Terus beliau juga udah punya cucu dan berarti juga dianggap sama ibu tuh kayak cucunya. Kami tuh sampai makan berdua sama ibu satu piring berdua. Di Saking zaman COVID begini makan satu piring berdua. Aduh, iya, bahaya Bu. banget. Ibu tuh udah vaksin juga satu piring berdua. Ibu tuh juga cerita tiap Rabu dia kontrol ke rumah sakit, dia juga suka cerita gitu. Pokoknya dapat pamong yang sudah kayak keluarga sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dea Dia juga gimana Dea? bimbing. Mana nih Dea tadi nih? Dea Aziza gimana pengalamannya dengan guru pamong? Kesan Wajahmu dia. udah kelihatan nak? Keningmu aja kelihatan tuh. Oh iya. Kesan dia sama guru pamong, alhamdulillah dia dapatnya guru pamong yang seumuran sama mama dia, Bu. Jadi sering diteleponin, sering diminta tolong gitu, Bu. Misalnya mau ngisi nilai atau ada masalah dengan siswa. Jadi udah kayak mama dia sendiri kayak gitu, Bu. Oke. Sudah kayak ibu sendiri ya. Oke, kalau dengan guru-guru lain gimana, Nak? Kalau dengan guru-guru lain kayak gitu juga, Bu. Ibu tuh nyuruh beradaptasi sama guru-guru lainnya, saling nyapa gitu, Bu. Sopan santun, kayak gitu, Bu. Soalnya itu kan juga dinilai, Bu, sama guru pamong. Oke. Lalu lagi nanti berikutnya. Ibu kayak mewawancara Anda ya. Ada yang mendapatkan tugas yang over enggak, Nak, selama PL? Yang di luar yang diluarkan instruksi untuk Anda semua. Kalau ada, kira-kira bagaimana Anda menyikapinya? Ada, Bu. Kenapa? Atau Anda disuruh bikin silabus dan RPP sampai 1 semester penuh, tambah semester yang untuk ini. Ada enggak? Biasanya ada tuh. Ada, Bu. Nah, itu contohnya tuh alterasi. Gimana pengalaman? Aduh, 10 menit lagi, ya Allah. Gimana pengalamannya? Pengalaman bikin RPP itu, Bu? Ya, dikasih tugas lebih dari yang seharusnya. Oh, kalau yang RPP itu ibunya minta sampai yang kelas 10 ya, Bu, yang sampai jamur, Bu. Cuman kan kalau di prosennya harusnya kan cuma sampai protista, cuman karena ibunya maksa sampai jamur, terpaksa materinya Maksa ya? Ya, Bu. Perintah, Bu. Oh, perintah harus ditaati ya. Terus untuk ngisi kinerja ibu tuh juga sih, Bu. Kalau Ulia, Husnatul Ulia? Apa budget juga? Masih aman, Bu. Masih aman ya. Ada lagi? Nah, ada satu hal mungkin ya, karena itu salah satu pelangi-pelanginya kalau kita PL. Dan memang, tapi selagi itu bisa Anda jadikan sebagai media untuk belajar, artinya gini, Anda kan semakin dilatih tuh, untuk mengembangkan RPP, mengembangkan LKPD. Nah, itu anggap itu sebagai sebuah latihan dan pembelajaran. Jadi, jangan terlalu dimasukkan ke dalam, oh Ibu ini banyak sekali dikasih tugas nih seluar ini kayak memang saya kuda pacu gitu. Tapi kalau misalnya rasanya ini bermanfaat bagi Anda, ya lakukan itu dengan ikhlas. Mudah-mudahan Anda akan semakin terampil dalam mengembangkan RPP-nya nanti ataupun apa nanti namanya LKPD yang Anda kembangkan. Oke. Nah, setelah dari pengalaman PL, kira-kira mundur enggak? Ada keinginan untuk mundur enggak jadi guru nanti? Kan ini sudah ada pengalaman nih. Ada yang mau, saya nggak mau lah, kan Anda merdeka nih nanti. Saya nggak mau jadi guru lah, ternyata rempong jadi guru bikin ini, selama PL aja udah ini nih pengalamannya. Ada yang mau berhenti atau beralih lagi nanti, setelah saya tamat nanti saya nggak akan jadi guru lah, saya mau kerja di bank aja. Atau saya mau jadi karyawan saja lah, atau saya mau mencari suami yang kaya raya aja dah. Atau Farota nih, oh saya nanti ini nggak mau jadi guru lah ternyata, susah mau jadi pramugara aja.
nggak nyampe tinggi saya, Bu. Ada yang berubah nalurinya setelah ini? Apakah semakin terpicu menjadi guru atau mau nggak mau lah, cukup give up? Ada nggak? Kalau Ul, Bu, Ya, Ul, kenapa? kalau Ul semakin terpacu, Bu. Jadi Kenapa? waktu pertama kali ngajar itu kayak kita takut gitu kan, bisa nggak ya jadi guru yang baik. Tapi saat mengajar ternyata itu mengalir begitu aja dan kita itu jadi lebih mau menceritakan tentang diri kita gitu untuk pembelajaran ke anak-anak murid kayak gitu, Bu. Jadi entah kenapa jadi banyak cerita waktu jadi guru tuh gitu, lebih banyak berbicara. Jadi ngerasa mereka ini loh nanti yang akan menjadi penerus gitu. Nah, mereka harus benar-benar dididik nih gitu. Jadi lebih terpacu waktu saat PLK. Tapi waktu belajar kayak misalnya masih di kampus gitu kan, masih belum bertemu sama siswa-siswa, itu masih rasanya biasa aja gitu. Tapi ternyata saat PL itu luar biasa banget pengalamannya. Oke, terasa pengalamannya ya. Nah, sekarang dari self assessment-nya, kira-kira apa dari dalam diri yang perlu diimprove sebagai guru nanti, kira-kira dari pengalamannya? Siapa yang belum bicara ya? Cika. Apa kira-kira yang perlu diimprove dari Cika? Bu, sebelumnya maaf kita telat ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, yang penting masuk. Ya, sebenarnya ini namanya Catherine, Bu. Jadi Oh, kita alah. salah akun. Kita Oh iya, ubah ntar ya, Catherine, Bu. yang makanya Ibu bilang kok Catherine jadi Cika namanya. Apa Ibu salah nama ya, Kaneng? Iya, Silakan, salah nama, Catherine. Bu. Apa yang perlu Kita Catherine ubah improve? bentar ya, Bu. Nggak apa-apa, langsung aja. Nah, waktu kita nggak banyak anak, karena Zoom Ibu habis ini yang pakai basic ini. Oh, iya, Bu. Apa Ya, yang perlu pertanyaannya tadi, Catherine? Bu. Apa yang perlu Agak telat. Catherine tingkatkan nih dari dirinya setelah pengalaman jadi guru? Kayak lebih jadi dewasa gitu sih, Bu. Karena udah ketemu sama siswa-siswa kan, gitu kan. Terus kayak lebih, kan udah dapat pengalaman tuh, kita udah ngajar sama siswa-siswa. Nah, jadi kita kayak lebih dari misalnya kita kan, apalagi kita kan paling kecil di rumah, Bu. Nah, jadi kita udah ketemu juga sama anak-anak, jadi kayak Berasa lebih tua gitu ya? berpengalaman. Apa, Bu? Berasa tua idenya gitu? Bukan tua sih, Bu. Kayak biasanya kita kan di rumah dianggap paling kecil, Bu, gitu. Nah, sekarang kita yang kayak nganggap ngajarin gitu ke anak-anak, gimana Jadi caranya teladan supaya ya? pelajaran itu sampai gitu, Bu. Kita harus jadi teladan gitu, Nak, ya? Ya, Bu. Jadi terasa kan empat kompetensi Anda itu? Kompetensi profesional, pedagogik, apalagi kepribadian sama sosial, semuanya kemarin terasa? Terasa, Bu. Oke, dari empat ini mana yang perlu diimprove? Dari diri Anda masing-masing. Mana yang perlu diimprove? Kalau Ririn, mana yang perlu diimprove, Ririn? Lebih ke pedagogik sama yang sosialnya juga, Bu. Oke. Kalau Fatika? Tika lebih ke sosial juga sih, Bu. Sosialnya. Dea? Dia lebih ke pedagogiknya lagi, Bu. Pedagogik berarti dalam hal ini ya, strategi sama perangkatnya atau pengembang perangkatnya lebih inovatif gitu kan ya? Iya, Bu, kayak gitu, Bu. Oke. Nah, karena itu silakan nanti Anda sudah mendapatkan pengalaman. Nah, jadi Anda sudah kira-kira sudah mendapatkan gambaran nih, kira-kira permasalahan apa dalam pendidikan kita, sehingga Anda nanti research-nya itu mengarah ke sana. Bagi yang belum seminar, belum punya ide atau belum sempro, nah Anda bisa nanti menjadikan ini sebagai observasi awal dalam menemukan masalah. Itu sudah ada di laporannya kan ya? Dalam apanya? Jadi kan terutama nanti dalam apa? Dalam membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, inovatif dan menarik, terutama mengarahkan kepada sekarang itu adalah case method, kemudian juga ke arah berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya ke arah berpikir tingkat rendah. Itu barangkali selamat sudah menempuh PLK-nya, dan Ibu mohon maaf kemarin tidak membimbing Anda secara maksimal dan tidak ke lokasi Anda, tapi saya yakin Anda sudah sangat baik dan sudah sangat dewasa untuk itu. Dan kemudian mudah-mudahan Anda tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh guru. Saya yakin tidak ya, karena setiap kita itu dengan guru itu adalah kolaborasi.
Dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga bagi Anda semua, betapa bahagianya kita menjadi seorang guru berinteraksi dengan siswa. Anda akan melihat pelangi-pelanginya siswa, perangai-perangainya siswa, manja-manjanya siswa, degil-degilnya siswa. Tapi kemudian Anda akan menikmati, wah begini loh ternyata ya, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak dari siswa-siswa yang mungkin haus dengan perlakuan kita, kasih sayang kita, belayan kita, ataupun perlu diberikan pengalaman belajar yang memang mengarahkan dia untuk lebih aktif. Dan Ibu harapkan Anda sudah mengumpulkan semua laporannya, nanti tinggal Ibu memberikan improve nanti di nilai dari Ibu gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah dengan guru pamongnya. Nah, kalau ada sudah perpisahan, dan jangan pernah putus komunikasi dengan guru pamongnya, nah. Karena Anda sudah mendapatkan pengalaman dan ilmu dari beliau-beliau semua. Tetap jalin komunikasi, tetap jalin silaturahmi. Gitu ya. Dan kemudian jadikan ini yang seperti Ibu katakan tadi jadi pengalaman berharga bagi Anda. Kalau bisa meningkatkan kembali kemampuan Anda menjadi guru dan akan menambah ilmu dan pengalamannya. Nah, lakukanlah nanti penelitian dan lebih memperdalam ilmunya tadi seperti ilmu pedagogiknya, profesionalnya dari konten materi biologinya. Kemudian lebih kreatif dalam membuat strategi, dalam membuat media pembelajarannya, sehingga siswa menjadi lebih termotivasi. Anda merasa bahagia nggak saat siswa itu bisa? Misalnya dia ada tugas ini, ternyata dia bisa menjawabnya, dia bisa melakukannya. Happy nggak Anda? Iya, Bu. Ibu. Ya, itu kan ya, ada rasa puas kan ya? Rasa puas yang teramat sangat. Nggak dikasih yang lain pun nggak apa-apa, asalkan siswanya bisa. Itu kan ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sampai ketemu lagi. Kita kalau bisa kita nanti kumpul secara offline dulu kalau Anda sudah di sini ya. Untuk silaturahmi lebih dalamnya. Terima kasih atas Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti akan Ibu share rekaman kita di sini supaya bisa Anda lengkapi nanti di Anda. Gitu ya. Baik, Bu. Makasih, Oke, Bu. selamat melanjutkan aktivitasnya dan jangan pernah berhenti menjadi guru inovatif dan kreatif. Oke? Oke, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.